Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Hari ini kita bertemu kembali di pelatihan kupas tuntas bagaimana menyelesaikan soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum di bidang numerik. Minggu-minggu yang lalu saya sudah share berbagai materi tentang AKM, literasi maupun numerik. Nah, ini kompetensi AKM di bidang numerik part 2. Baik, langsung saja kita coba menyelesaikan soal tentang statistik, yaitu growing up atau tumbuh besar, yaitu tentang remaja tumbuh lebih tinggi. Kita baca ya, mulai dari soal yang pertama. Pada tahun 1998, rata-rata tinggi remaja putra dan remaja putri di Belanda disajikan pada grafik berikut. Kita lihat di sini grafiknya, katanya berbentuk bahasa Inggris. Kita lihat yang grafik yang lurus penuh. Ini average height of young male 1998, berarti rata-rata tinggi anak laki-laki di tahun 1998 ya. Kemudian garis yang putus-putus ini average height of young female in 1998, rata-rata tinggi anak perempuan di tahun 1998. Jadi yang ini, yang sumbu Y ini adalah tingginya. Kemudian kalau sumbu X ini adalah rata-rata umurnya dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Kalau sudah paham tentang grafik ini anak-anak, kita harus melihat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kita harus paham. Kita bacakan. Sejak tahun 1980, rata-rata tinggi badan remaja putri usia 20 tahun mengalami kenaikan 2,3 menuju tinggi badan 170,6 cm. Berapa rata-rata tinggi badan remaja putri yang berusia 20 tahun tersebut? Jadi kenaikannya berapa? Jadi tingginya kira-kira kalau naiknya 2,3 berarti bagaimana? 170, jadi naiknya selama 20 tahun 170,6 ya. Kemudian naiknya cuma 2,3 selama 20 tahun. Kita kurangi coba. 6 kurangi 3, 3. Ini 170 kurang 2 berarti 168. Jadi jawabannya adalah naiknya sedikit ya. Selama 20 tahun naiknya cuma 2,3. Nah, itu. Ini 100. Seperti itu untuk menjawab nomor 1. Itu pendapat saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya coba kita hapus dulu. Pertanyaan kedua, berdasarkan grafik di atas, periode selang yang manakah yang menunjukkan remaja putri lebih tinggi dari remaja putra pada usia yang sama? Berarti kita lihat grafik lagi. Pada periode selang keberapa ini? Kita lihat
Ini remaja putra, ini remaja putri. Jadi berdasarkan grafik di atas, periode atau celah mana yang menunjukkan remaja putri lebih tinggi. Kalau putri tadi yang putus-putus ya, berarti ini berarti umur selang yang ini 11. Nah, ini sudah melampaui siswa laki-laki ini. Nah, laki-laki. Nah, ini sampai lurus berapa ini? 13. Berarti antara umur 11 sampai 13. Jawabannya adalah ini intervalnya 11 sampai 13. Oke. Selanjutnya, jelaskan mengapa grafik menunjukkan rata-rata pertumbuhan tinggi badan remaja putri mengalami perlambatan setelah 12 tahun. Ya, yang kita jelaskan berarti banyak faktor. Bisa saja 11 sampai 12 tahun, 13 ini bisa nutrisi makanan, kurang berolahraga mungkin, atau dari pertumbuhan si anak sendiri kemungkinan. Karena ini yang mengalami kenaikan hanya di usia ini 11 sampai 13 tahun. Setelah itu mengalami perlambatan sampai 20 tahun. Kalau kita membaca grafik. Yaitu jawabannya. Baik, melanjut. Ya ini diketik jawabannya. Ya. Kemudian kita lanjut tentang statistik lagi. Statistika. Materinya yaitu speed of racing car. Kecepatan balap mobil. Kecepatan balap mobil, kita baca ya. Grafik berikut menunjukkan bagaimana kecepatan balap mobil sepanjang trek 3 km selama putaran kedua atau second lap. Ya. Ini speed of a racing car along a 3 km track, second lap. Ini speednya, kecepatannya. Ini starting line, mulai. Line itu garis, starting mulai balap mobilnya di sini. Ya. Distance along the track kilometer. Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama. Pada jarak berapa garis start permulaan yang menunjukkan trek lurus terpanjang? Pilihannya 0,5 kilo. Kita lihat di grafik 0,5 di mana? 0,5 di sini. Yang diminta trek lurus terpanjang. Yang harus kita baris bawahi adalah ini. Trek lurus terpanjang. Yang paling panjang mana? 1,5. Kalau yang ini 0,5 ini tanjakan ini ya. 1,5 berarti ini sini 1,5 loh, tanjakan juga. Kemudian berapa ini? 2,3 2,6. Kalau 2,6 coba dulu. 2,6 juga tanjakan. Berarti 2,3. 2,3 sini ya. Panjang berarti sini ke sini. Berarti 1,7 lah sampai 2,3. Ini trek lurus terpanjang. Nanti jawabannya adalah 2,3. Nah, seperti itu anak-anak. Cara membaca data pada grafik. Mudah sebenarnya, tapi butuh ketelitian. Baik, lanjut. Kita coba nomor selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, di manakah posisi kecepatan terendah yang terekam selama putaran kedua? Kecepatan terendah. Pilihannya atau starting line pada garis start. Kalau balap mobil awal-awal gimana? Kira-kira kenceng nggak? Starting line kenceng pasti ya. Ya, nggak mungkin. Berarti jawaban A salah. Kemudian it at about 0,8 km, sekitar 0,8. Kita lihat grafik lagi. 0,8 ini nggak mungkin terendah, ini trek lurus, pasti cepat ini.
yang diminta ini terendah, kecepatan terendah. At about 1.3 km, sekitar 1,3. Kita lihat 1,3. 1,3. Nah, ini pas belokan ini ya. Nah, di grafik tidak ditampilkan 1,3, tapi di sini belokan. Pasti kalau belokan atau tikungan tajam pasti kecepatan itu akan rendah atau turun ya. Kemudian halfway around the track, pertengahan jarak terpanjang. Pertengahan jarak terpanjang. Oh, ini salah. Berarti jawabannya adalah ini at about 1.3 km. 1,3. Oke. Tadi karena pas belokan atau di tikungan tajam. Seperti itu untuk menjawab soal nomor 2. Lanjut. Kita turun. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak di antara 2,6 sampai 2,8? 2,6, lihat grafik lagi anak-anak. Kita harus lihat berat 2,6 sampai 2,8. Nah, ini 2,6 terus ini sampai 2,8. Berarti ini tracknya apa ini? Pilihannya naik ini ya. Pilihannya kecepatan mobil konstan atau tetap. Salah ya. Kecepatan mobil naik. Iya, akan tanjakan. Kecepatan mobil turun, salah. Cuman tidak. Berarti jawabannya adalah kecepatan mobil naik karena di situ tanjakan ya. Baik, selanjutnya nomor pertanyaan keempat. Kita lihat. Berikut gambar 5 macam trek. Trek manakah dari mobil balap yang dikendari dengan kecepatan yang terekam pada grafik di atas? Ada yang bentuk seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti yang mirip yang mana ini? Ya, kita lihat grafik lagi anak-anak. Naik, turun, naik, terus turun, tanjakan lurus. Berarti yang mirip adalah yang mana? Ini ya. Nah, ini mirip. Berarti jawabannya adalah ya, kita jawab saja. Oke. Paham ya anak-anak? Mudah saja, tapi harus butuh teliti. Selanjutnya, kita hapus dulu, kita turun. Ya, kita turun. Di sini ada apa ini? Grafik lagi. Kita coba. Statistik. Roberis itu apa ya? Roberis itu berarti data tentang kejahatan ini. Roberis. Data seluruh kejahatan. Banyak ya bisa. Ya pokoknya kejahatan ya. Ini judulnya tentang itu. Baik, kita baca. Seorang penyiar TV menunjukkan grafik berikut dan berkata, pada grafik berikut menunjukkan ada kenaikan yang tajam pada jumlah robbery dari tahun 1998 sampai 1999. Ini grafiknya anak. Number of robberies per year. Jumlah data kejahatan tiap tahun. Year 1998, year 1999. Kita lihat di sini di tahun 1998 grafik robberies-nya atau kejahatannya berarti di bawah 510. Kemudian di tahun 1999 naik ya. 1 tahun kemudian naik di atas 515. Kita coba menjawab, apakah kalian setuju dengan pernyataan reporter TV? Apa bedanya pertanyaan dengan pertanyaan? Kalau pernyataan itu bisa bernilai benar atau salah. Ya. Tapi kalau pertanyaan menanyakan sesuatu hal yang dibubuhi dengan tanda tanya. Nah, di sini apakah kalian setuju dengan pernyataan reporter?
bisa bernilai benar atau salah ini. Nanti kita coba apa pernyataannya tadi. Katanya penyiar TV, pada grafik berikut menunjukkan ada kenaikan. Berarti kalau ini pernyataannya ya, ada kenaikan yang tajam terhadap jumlah robbery dari tahun. Setuju nggak pernyataannya? Benar nggak ya? Benar. Ya, kenapa benar? Karena ini ada memang betul-betul ada kenaikan. Data kejahatan di tahun 1998 ini di bawah 510. Ternyata 1 tahun kemudian naik lebih dari 515. Ya, berarti saya jawab setuju. 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 Ya, selanjutnya, apakah grafik tersebut mewakili pernyataan reporter TV tersebut? Iya, kan dia kan mewakili salah satu televisi. Oke, berikan penjelasan karena ya ini dia menyatakan bahwa betul data itu fakta bahwa di tahun 1998 sampai 1999 ada kenaikan. Kenaikan tentang number of robberies per year, jumlah data kejahatan. Ya tinggal kita jawab di sini. Kita jawab. Ya, seperti itu anak-anak. Kita lanjut nomor selanjutnya. Wah ini apa ini? Kita baca dulu dari atas. Braking, pengereman. Jarak terdekat untuk menghentikan gerakan kendaraan beroda adalah jumlah dari jarak mencakup waktu pengendara mulai mengerem, reaction time, distance, jarak waktu bereaksi, jarak berpindah ketika pengereman, braking distance atau jarak pengereman. Grafik seafood berikut menjelaskan jarak berhenti untuk kendaraan yang beroda pada kondisi pengereman yang tepat, terutama siaga pengendara pengereman dengan kondisi ban bagus, jalan kering dengan permukaan datar, dan jarak berhenti tergantung pada kecepatan. Wah, ini ada grafik seafood. Wah, ini keren ini. Wow. Kita lihat. Kita coba ini grafik seafood. Ini. Pas. Nah, ini kita harus membaca data dulu. Keterangannya apa? Distance a stop a vehicle. Jarak berhentinya kendaraan. Nah, ini yang keluar. Jarak berhentinya kendaraan. Kemudian time to stop a vehicle. Berarti waktu untuk menghentikan kendaraan. Vehicle itu kendaraan. Ini satuannya sekon. Sampai bawah. Kemudian distance travel during the braking time. Jarak perjalanan selama pengereman ini ya. Ini jaraknya. Kemudian distance travel during driver reaction time. Jarak perjalanan selama waktu reaksi pengendara. Ini reaksinya ya. TK bereaksi. Kita coba turun. Ini KPH, satunya KPH ya. Pertanyaan yang pertama, kita coba baca anak-anak. Jika sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 110 kph, pada jarak berapakah kendaraan itu bergerak selama waktu reaksi pengendara atau driver reaction time? Reaksi time 110. Kita harus lihat baca data 110 di sini 110 yang diminta jarak berapa? Lihat reaction time berarti ya ini kalau 110 lurus ini. Jadi jawabannya adalah ini 22,9 second. Berarti sini jawabannya adalah 22,9 second. Ini meter ya, maaf. Diminta jarak meter. Terus pertanyaan kedua, kita coba turun. Kita hapus dulu. Pertanyaan, jika sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 110
Berapa jarak total? Berapa jarak total? Jarak total yang ditempuh berhenti. Tetap di 110. Nah, ini 110 berarti ini ya. Ya ini berarti 101. 101. 101 meter. Lanjut, nomor selanjutnya. Pertanyaan ketiga, jika sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 110, berapa waktu? Tetap 110. Berarti ini ya. 110 lurus waktu berarti ya ini 5,84. Jawabannya adalah 5,84 second. Pertanyaan keempat, jika sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 110, pada jarak berapa pengereman kendaraan segera dilakukan? Nah, ini yang kecepatannya 110 tetap, tapi jaraknya yang diminta. Kecepatannya 110, berarti mulai ngeremnya di jarak berapa ini? Harus mulai ngeremnya dari sini. Ini jawabannya ya, harus mulai ngerem. Kecepatannya 10. Ini ya. Kecepatannya 110, mulai ngerem ya ini. Berhenti di 20,8 meter. Ya, kalau kecepatan 110, jarak mulai pengereman ini, berarti kira-kira intervalnya ini 2 meter lah, 2 meter, 1 baru kendaraan itu berhenti. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat sudah. Pertanyaan kelima. Maaf, pertanyaan kelima tadi apa? Pengemudi kedua berkendara dalam kondisi yang baik, menghentikan kendaraannya pada jarak 70,7 meter. Pada kecepatan berapa kendaraan melaju sebelum pengereman? Pada kecepatan berapa kendaraan tersebut melaju sebelum pengereman? Menghentikan kendaraannya di 70. Berarti kecepatan berapa kendaraan tersebut melaju sebelum pengereman? Kita lihat grafik. Pada kecepatan berapa? Tapi dia berhenti di 70,7. Berhentinya di sini. Berhentinya di sini. Berarti ini jarak yang terpanjang. Berarti dia mulai pengeremannya di sini. Cret. Berhenti di 70,7. Jadi mulai ngeremnya di sini dia. Ya ini jawabannya. Dari 85 berarti di atas 90 kph ini. Ya, berarti kemungkinan 100 lah. Berarti ini 85,4. Dari ini mulai ngerem dia. Seret, ngerem, berhenti di 70,7. Itu yang ditanyakan kecepatannya. Ya, kemudian kalau kita jaraknya ya, kalau kita tanya kecepatan berarti 70,7 berarti kecepatannya 90, berarti ya ini kecepatannya 100, baru berhenti di 70,7. Seperti itu anak-anak. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Nah, ini tentang drug konsentrasi obat. Pertanyaan pertama, seorang wanita di rumah sakit berobat suntik penisilin. Tubuhnya berangsur-angsur menekan penisilin sehingga 1 jam setelah penyuntikan hanya 60%
penisilin yang akan aktif. Pola tersebut tetap berlanjut, pada akhirnya tiap jam hanya 60%. Nah, ini yang 60% yang tersisa pada jam terakhir dan sebelum aktif. Andaikan wanita tersebut diberikan penisilin sebanyak 300, garis bawah dulu, 300 mg pada jam 8. Nah, ini 300. Lengkapilah tabel berikut menunjukkan jumlah penisilin aktif yang akan tersisa pada darah wanita pada interval sejam dari pukul 8 sampai jam 11. Berarti ini kita lengkapin ya, anak. Tapi yang masuk yang aktif 60% dari 300. Berarti ya 60% dari 300. Berarti kita hitung 60 per 100 kali 300. Kita coret. Berarti ini 6 kali, berarti 6 kali 3 18, berarti 180. Ya, berarti karena yang masuk 60% dari 300 di jam 8. Jadi di sini adalah 180. Kemudian di pukul 10, 1 jam kemudian. Ya, berkelanjutan ini berarti 60% yang masuk 60 100 kali berapa? Ini 180. Ya, kita coret namanya. 6 kali 18. 6 kali 18 berarti 108 ya. 60% dari sana. Ini adalah 108. Nah, semakin berkurang. Dan di 1 jam kemudian jam 11. Berarti berapa anak-anak? Berarti ya tetap berarti 60% per 60 per 100 kali 108. Coret nolnya. 6 kali 18 berarti 4, jadi di pukul 11 ini adalah 64. Karena apa? Ya ini 60% penisilin yang tersisa aktif. Dan 60% yang akan aktif. Jadi sisanya tidak aktif ini. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Mudah ya anak-anak, tapi butuh ketelitian. Baik, kita hapus dulu pertanyaan selanjutnya. Berarti Peter, ya pertanyaan kedua. Peter harus mengkonsumsi 80 mg obat untuk mengontrol tekanan darahnya. Grafik berikut menunjukkan inisial jumlah obat dan jumlah darah Peter yang tersisa aktif. 1, 2, 3, dan 4 hari. Pertanyaan kedua. Nah, ini grafiknya. Amount of active drugs. Drug itu obat-obatannya. Ini banyaknya obat yang aktif. 0 sampai 8. Kemudian time, day after taking drug. Waktu setelah dia minum obat. Ini kayak sumbu X-nya ya. Ditanyakan berapa banyaknya sisa obat yang aktif pada batas akhir hari pertama. Mas, ini kan hari 0, ini pertama. Batas akhir. Pilihannya 6 mg, 12 mg, 32 mg. Hari pertama mana ini? Ini kan? Berarti ini lurus ini.
Ini berarti pas ini, wah ini tidak berarti ini 30. Ya, kalau lurus garis berarti naik ke atas sedikit 30. Nah, ini berarti 32. Berarti jawabannya adalah 32. Ini lurus ini 30 ya. Ini kan 20. Nah, ini ya seperti itu anak-anak. Tuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari grafik pertanyaan kedua dapat dilihat setiap harinya bahwa perbandingan yang sama banyak aktif pada darah pintar. Yang manakah persentase kisaran terdekat yang menunjukkan sisa obatnya aktif pada hari pertama mengkonsumsi obat? A 20%, 30%, C 40%, D 80%. Berarti yang mendekati berapa ya? Di hari pertama 32, ya ini 30 ya berarti jawabannya. Karena yang diminta yang mendekati hari pertama. Ini ya. Ini ya. Baik, selanjutnya. Oh, ya. Sampai di sini dulu materinya. Ini pertanyaan terakhir. Kita lanjutkan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa Yudi Channel, like, subscribe, and share.